tanggal 25 Agustus, hari ke-238. Bacaan Yehezkiel pasal 40 sampai pasal 43. Bait suci baru untuk Israel. Garis besar. 20 tahun sebelumnya, Yehezkiel telah diangkut ke Yerusalem dalam suatu penglihatan untuk menyatakan kehancuran bangsa Israel. Pasal 8 ayat 1 sampai ayat ketiga. Dia sekarang kembali dengan visi ke kota yang hancur untuk memproklamirkan rekonstruksi. Seperti seorang arsitek yang ahli, Yehezkiel secara hati-hati mengukur dan mencatat dimensi dan detailnya. Tetapi kegembiraannya atas pemikiran tentang pembangunan kembali bait suci yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah telah berlalu. Pasal 11 ayat 23. Dan sekarang saatnya pemenuhan bait suci yang ditunjukkan dengan datangnya Tuhan untuk tinggal di antara umatnya. Renungan harian. Tuhan selalu ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Di Taman Eden, apa yang Tuhan lakukan di waktu hari sejuk? Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika kemah suci selesai, apa yang terjadi untuk menunjukkan bahwa Tuhan ada di sana? Keluaran 40 ayat 34 sampai 35. Ketika bait suci Salomo selesai, di mana Tuhan ditemukan? 2 Tawari pasal 7 ayat 1 sampai 3. Dan apa yang dikatakan 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 tentang bait Allah saat ini? Kehadiran Tuhan sekali lagi nyata di tengah-tengah umatnya. Tabernakel dan bait suci dapat dengan jelas dilihat oleh semua orang dalam perjanjian lama. Apakah bait Allah dapat terlihat dalam hidup Anda juga? Seperti yang Anda baca dalam cetak biru bait Yehezkiel, merupakan petunjuk untuk cetak biru lain. Anda dapat menyebut ini sebagai cetak biru untuk menjadikan setiap bagian dari kehidupan Anda sebagai sebuah kesaksian untuk kemuliaan Allah. Perkataan, temperamen, kebiasaan kerja, waktu luang Anda, semuanya dapat digunakan untuk kemuliaan Allah. Pada saat kita berpelukan dengan seseorang, maka kita akan tahu apa yang ada di lengan orang tersebut. Pendalaman. Arti pegunungan. Yehezkiel pasal 40 ayat 2. Penglihatan Yehezkiel terjadi di gunung. Pasal 40 ayat 2. Pemberian hukum kepada Musa, khotbah di bukit, transfigurasi, dan amanat agung semua terjadi di gunung-gunung. Peristiwa-peristiwa ini dan peristiwa lainnya menuntun kita ke masa saat Yesus akan memerintah dan gunung rumah Tuhan akan menjadi yang tertinggi. Yesaya pasal 2 ayat 2. Dapatkah Anda memikirkan setidaknya 2 gunung lain yang disebutkan dalam Alkitab yang terkait dengan peristiwa-peristiwa penting? Mengartikan Yehezkiel. Yehezkiel pasal 40 ayat 1 sampai pasal 48 ayat 35. Yehezkiel pasal 40 sampai pasal 48 memuat banyak bagian yang sulit, sehingga para rabi yang menyusun Talmud atau catatan resmi tentang kitab suci Yahudi mengatakan bahwa hanya Nabi Elia yang dapat sepenuhnya menjelaskan kebenaran yang ada dalam bagian Yehezkiel ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.